Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk terus mendekat kepadanya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta kita semua yang insya Allah tetap istiqomah meniti jalannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga hati kita malam ini terasa lebih lembut, lebih teduh, dan dipenuhi cahaya dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup ini terasa sempit? Usaha sudah engkau jalani, doa sudah engkau panjatkan, tapi rezeki seakan seret, pertolongan seakan jauh. Pernahkah engkau menangis di malam hari, bertanya lirih, "Ya Allah, di mana jalan keluarku? Kapan pertolongan MU datang?" Mungkin saat itu engkau lupa, ada satu ibadah sunnah yang Allah jadikan pintu rahasia, sholat malam. Ibadah yang sering kita abaikan, padahal di dalamnya ada rezeki yang mengalir deras, ada pertolongan yang datang tanpa terduga. Malam hari adalah waktu yang tenang, ketika manusia lain terlelap. Di saat itu Allah turun ke langit dunia, mendekat kepada hambanya, menunggu siapa yang berdoa, siapa yang memohon ampun, siapa yang meminta pertolongan. Rasulullah bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka malam bukan hanya waktu istirahat. Saudaraku, malam adalah saat terbaik untuk mengetuk pintu langit, meminta apa saja yang engkau butuhkan. 1. Sholat malam membuka pintu rezeki. Saudaraku, banyak di antara kita yang mengira bahwa rezeki hanya bisa diraih dengan kerja keras di siang hari. Kita bangun pagi, pergi bekerja, berusaha sekuat tenaga, berharap gaji dan keuntungan bisa mencukupi kebutuhan. Memang benar, usaha adalah bagian dari sunnatullah, tetapi sering kita lupa bahwa ada pintu rezeki yang jauh lebih kuat, yang tidak bisa dibuka dengan keringat semata. Pintu itu bernama sholat malam. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 2:3. Perhatikan, saudaraku, Allah tidak menyebut dari arah yang engkau sangka, atau sesuai usahamu. Justru rezeki itu datang dari arah yang tak pernah engkau duga. Dan salah satu jalannya adalah ketakwaan yang diwujudkan dengan bangun di malam hari, meninggalkan nikmat tidur untuk bersujud hanya kepadanya. Banyak kisah orang-orang saleh yang membuktikan hal ini. Ada seorang pedagang kecil yang usahanya nyaris bangkrut. Setiap hari, ia menutup toko dengan kerugian. Lalu ia beristiqamah sholat tahajud, bangun di sepertiga malam, menangis di hadapan Allah, memohon jalan keluar. Perlahan-lahan, pintu rezeki terbuka. Pelanggan datang dari arah yang tak ia duga. Ada yang memberi modal, ada yang merekomendasikan usahanya, hingga tokonya kembali ramai. Ia berkata, "Aku sudah mencoba segala cara di siang hari, tapi ternyata kunci rezekiku ada di malam hari, di atas sajadah tahajudku." Saudaraku, mungkin engkau pernah merasakan rezeki seret. Usaha sudah maksimal, tetapi hasilnya tidak seberapa. Itu tanda bahwa engkau harus menambah amalan malam. Jangan hanya mengejar dunia dengan tenaga, tapi kejarlah rezeki dengan doa, zikir, dan sujud. Sholat malam adalah investasi yang tidak pernah merugi. Ilustrasinya begini, bayangkan ada orang yang punya ladang luas. Di siang hari, ia bekerja keras menanam benih. Tapi di malam hari, ia lupa menyirami ladangnya. Maka benih itu kering, layu, dan tidak tumbuh subur. Begitu juga dengan hidup kita. Siang hari kita bekerja, tapi jika malam hari tidak kita sirami dengan doa dan tahajud, maka hasilnya tidak akan maksimal. Rasulullah sendiri, meski sudah dijamin rezekinya oleh Allah, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau berdoa panjang hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya, beliau menjawab, "Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Jika Rasulullah yang dijamin rezekinya saja masih bangun malam, bagaimana dengan kita? Bukankah kita lebih membutuhkan pintu rezeki itu? Saudaraku, sholat malam bukan hanya membuka pintu rezeki dunia, tapi juga rezeki hati. Allah memberikan ketenangan, kelapangan dada, dan keberkahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Engkau akan merasakan cukup meski sedikit, ringan meski masalah berat, dan tenang meski dunia bergejolak. Inilah rezeki yang sesungguhnya, keberkahan hidup. Maka mulai malam ini, jangan biarkan malammu hanya berlalu untuk tidur. Sisihkan waktumu, meski hanya 2 rakaat, untuk mengetuk pintu langit. Karena siapa yang mengetuk, dialah yang akan dibukakan. Dan siapa yang meminta, dialah yang akan diberi. 2. Sholat malam membawa pertolongan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berada dalam keadaan buntu? Usaha sudah engkau lakukan, doa sudah engkau panjatkan, tapi jalan keluar tak kunjung terlihat. Hati gelisah, pikiran penuh beban, seakan semua pintu tertutup rapat. Saat itu, ada satu pintu khusus yang Allah sediakan untuk hambanya, sholat malam. Mengapa sholat malam menjadi istimewa? Karena di saat itu, dunia sedang tertidur, suasana sunyi, hati lebih mudah khusyuk, dan doa kita naik ke langit dengan lebih tulus. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan, saudaraku, Allah sendiri yang mengundang kita di waktu malam. Bukan hanya sekadar mendengar, tapi Allah berjanji memberi, mengampuni, dan menolong. Lalu mengapa kita sering melewatkan waktu emas ini? Mari kita ingat kisah agung dalam sejarah Islam, Perang Badar. Saat itu, jumlah pasukan Muslim hanya sekitar 313 orang, berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy yang lengkap dengan persenjataan. Secara logika, kemenangan mustahil diraih. Namun, apa yang dilakukan Rasulullah pada malam sebelum perang? Beliau sujud lama, berdoa penuh tangisan hingga jubahnya jatuh dari pundak. Beliau memohon pertolongan Allah dengan sepenuh hati. Dan esoknya, Allah turunkan malaikat ribuan jumlahnya untuk membantu kaum muslimin. Inilah bukti nyata, pertolongan Allah turun lewat doa malam. Saudaraku, pertolongan Allah tidak selalu hadir dengan keajaiban besar. Kadang bentuknya sederhana, hati yang tenang menghadapi masalah, kemudahan dalam mengambil keputusan, datangnya seseorang yang menawarkan bantuan tepat waktu, atau terbukanya peluang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Semua itu adalah jawaban dari doa-doa malam yang kita panjatkan. Ada kisah seorang ulama yang hidup dalam kesempitan. Beliau sering kesulitan membayar kebutuhan keluarga. Namun, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau berkata, setiap kali aku merasa dunia menekanku, aku mengadu di malam hari. Esoknya, Allah selalu membukakan jalan dengan cara yang tidak aku duga. Subhanallah, begitulah pertolongan Allah. Ilustrasinya begini, bayangkan seseorang yang terjebak dalam rumah gelap. Semua pintu terkunci, ia panik mencari jalan keluar. Namun ternyata, ada satu kunci khusus yang hanya bisa dipakai di malam hari. Dengan kunci itu, semua pintu terbuka. Demikianlah sholat malam. Ia adalah kunci rahasia untuk membuka jalan keluar saat semua jalan terasa tertutup. Saudaraku, mungkin engkau saat ini sedang terhimpit hutang, sedang diuji sakit, atau sedang menghadapi masalah keluarga. Jangan menyerah. Cobalah bangun di sepertiga malam terakhir. Bersujudlah, menangislah di hadapan Allah. Katakan dengan hati yang hancur, Ya Allah, aku lemah, aku tak punya daya. Tolong aku, Ya Rabb, sebagaimana Engkau menolong hamba-hamba-Mu yang terdahulu. Ingatlah, pertolongan manusia terbatas, tapi pertolongan Allah tidak ada batasnya. Pertolongan manusia kadang datang terlambat, tapi pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Pertolongan manusia hanya sebatas yang terlihat, tapi pertolongan Allah melampaui apa yang kita bayangkan. Saudaraku,
Jangan biarkan malam-malam kita berlalu hanya dengan tidur. Karena bisa jadi, satu doa di sepertiga malam terakhir lebih kuat daripada 1000 usaha di siang hari. Satu tetes air mata dalam sujud malam bisa mengubah arah hidupmu, dari sempit menjadi lapang, dari buntu menjadi terbuka, dari lemah menjadi kuat. Maka, siapapun yang ingin ditolong Allah, jangan tinggalkan sholat malam. Karena di sanalah rahasia pertolongannya disimpan. 3. Sholat malam membersihkan jiwa. Saudaraku, dunia yang kita jalani setiap hari seringkali membuat hati kita kotor. Kita disibukkan oleh pekerjaan, diliputi ambisi, dihiasi pergaulan yang kadang melalaikan. Tidak jarang, tanpa kita sadari, hati ini dipenuhi iri, dengki, sombong, malas, bahkan lalai dari mengingat Allah. Semua itu bagaikan debu yang menempel di kaca. Semakin lama, debu itu menebal hingga cahaya tak lagi bisa menembus. Begitu pula hati kita, semakin kotor, semakin redup cahaya iman. Maka Allah memberikan obat pembersih jiwa, yaitu sholat malam. Rasulullah bersabda, "Kerjakanlah sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu, sarana mendekatkan diri kepada Tuhanmu, penghapus dosa, penolak penyakit, dan pencegah dosa." Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan, saudaraku, sholat malam bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah terapi ruhani, yang bisa membersihkan hati dari segala kotoran dunia. Mari kita bayangkan sebuah ilustrasi sederhana. Ada sebuah kolam yang keruh karena lumpur. Jika dibiarkan, airnya makin kotor dan bau. Tetapi jika setiap malam air itu dialirkan dan dibersihkan, perlahan menjadi jernih kembali. Demikianlah jiwa kita. Jika kita biarkan tanpa sholat malam, ia akan makin kotor. Namun, dengan sujud dan doa di malam hari, hati kita kembali jernih, bening, dan tenang. Rasulullah sendiri menjadikan sholat malam sebagai kebutuhan jiwa. Beliau berdiri lama dalam tahajud, membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk, hingga air matanya mengalir. Padahal, dosa beliau sudah diampuni. Lalu ketika ditanya mengapa beliau tetap beribadah sampai kakinya bengkak, beliau menjawab, "Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, jika Rasulullah yang mulia saja merasa perlu membersihkan jiwa di malam hari, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Betapa hati kita lebih membutuhkan sholat malam. Ada kisah seorang pemuda yang hidupnya jauh dari Allah. Ia terbiasa berbuat maksiat, lalai dalam ibadah, hingga hatinya gelisah. Suatu malam, ia terbangun dan mencoba sholat tahajud 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia menangis, memohon ampun dengan tulus. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Hatinya lebih tenang, ibadahnya lebih rajin, dan kehidupannya penuh keberkahan. Apa rahasianya? Hanya 2 rakaat di malam hari, yang membersihkan jiwanya dari karat maksiat. Saudaraku, sholat malam juga menjadi benteng agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Ketika seseorang terbiasa sujud di malam hari, ia akan lebih kuat menahan diri di siang hari. Hatinya lembut, lisannya terjaga, pandangannya terkendali. Itulah rahasia orang-orang saleh terdahulu. Mereka kuat menghadapi godaan dunia, karena setiap malam mereka mencuci jiwa mereka dengan sholat malam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa malam adalah waktu terbaik untuk beribadah. Hati lebih mudah tersentuh, doa lebih dalam maknanya, dan Al-Quran lebih meresap ke jiwa. Karena itu, siapa yang ingin membersihkan hatinya, jangan tinggalkan sholat malam. Saudaraku, dunia ini sering membuat hati kita keras. Tetapi sholat malam adalah air yang melembutkan. Dunia ini sering membuat kita lalai. Tetapi sholat malam adalah alarm yang membangunkan. Dunia ini sering menodai jiwa. Tetapi sholat malam adalah sabun yang membersihkan. Maka jangan biarkan hatimu kotor terlalu lama. Bersujudlah di malam hari, menangislah di hadapan Allah, biarkan setiap air mata mengalirkan debu dosa dari hatimu. Karena hati yang bersih
adalah hati yang paling mudah menerima cahaya Allah. 4. Sholat malam menguatkan iman di tengah ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini tidak pernah sepi dari ujian. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan tekanan hidup, ada pula yang diuji dengan rasa sepi dan kesendirian. Ujian-ujian itu kadang membuat hati lemah, pikiran kacau, bahkan semangat untuk melangkah hilang. Namun ingatlah, Allah tidak pernah menurunkan ujian kecuali juga menyediakan kekuatan untuk menjalaninya. Dan salah satu sumber kekuatan terbesar seorang mukmin adalah sholat malam. Rasulullah bersabda, "Sholat malam adalah kehormatan orang beriman." Hadis riwayat Abu Dawud. Mengapa disebut kehormatan? Karena sholat malam menjadikan hati teguh, iman kuat, dan jiwa mulia di tengah badai ujian. Saat dunia menekan, sholat malam menjadi tempat kita menegakkan kepala di hadapan Allah, meski di hadapan manusia kita tertunduk karena lemah. Mari kita bayangkan kisah Nabi Yakub, alaihi salam. Beliau diuji dengan kehilangan putra tercinta, Nabi Yusuf, yang hilang bertahun-tahun lamanya. Hatinya hancur, matanya sampai putih karena menangis. Namun apa yang membuat beliau tetap tegar? Doa-doa panjangnya di malam hari. Sholat malam menjadi pelipur lara, hingga akhirnya Allah kembalikan Yusuf kepadanya. Saudaraku, begitulah sholat malam. Ia adalah sumber energi rohani. Seperti baterai yang dicas di malam hari untuk kuat beraktivitas di siang hari, demikianlah jiwa seorang mukmin. Tanpa sholat malam, ia cepat lelah menghadapi cobaan. Tapi dengan sholat malam, ia tegar, sabar, bahkan mampu tersenyum meski hati sedang diuji. Ada sebuah kisah nyata. Seorang ayah diuji dengan sakit keras anaknya. Dokter sudah angkat tangan, harapan tipis. Dalam keputusasaan itu, sang ayah bangun setiap malam, sujud panjang, berdoa dengan air mata. Ia berkata, "Ya Allah, aku tidak sanggup. Jika Engkau ingin mengambil anakku, aku ridha. Tapi jika Engkau beri pertolongan, aku pun syukur." Subhanallah, beberapa waktu kemudian kondisi anaknya membaik. Bahkan dokter pun terheran-heran. Itulah kekuatan doa di malam hari, yang lahir dari iman yang diteguhkan lewat sujud. Saudaraku, ketika engkau diuji, jangan hanya bersandar pada manusia. Manusia punya batas, tapi Allah tidak. Dan jalan paling dekat untuk meminta kekuatan dari Allah adalah sujud di malam hari. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini memberi isyarat, sholat malam bukan hanya menguatkan iman, tapi juga meninggikan derajat kita di sisi Allah. Ilustrasinya begini, saudaraku, bayangkan seorang prajurit yang berangkat perang tanpa senjata. Betapa mudah ia dikalahkan. Tetapi prajurit yang berangkat dengan pedang tajam dan perisai kuat, meski lawannya banyak, ia tetap bisa bertahan. Begitu pula orang yang menghadapi ujian tanpa sholat malam, mudah tumbang. Tapi orang yang terbiasa tahajud, meski diuji berat, hatinya tetap teguh. Sholat malam bukan berarti ujianmu hilang seketika. Sakit tetap ada, masalah tetap datang, air mata tetap jatuh. Tetapi bedanya, engkau punya kekuatan untuk menanggungnya. Engkau punya keteguhan iman untuk berkata, "Aku bersama Allah, dan Allah cukup bagiku." Saudaraku, jika engkau merasa ujian hidup terlalu berat, jangan lupa mencari kekuatan di malam hari. Karena di sepertiga malam terakhir, Allah sedang menunggu untuk menguatkanmu. 5. Sholat malam adalah jalan khusus menuju surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita tentu mendambakan surga. Tempat yang Allah janjikan penuh kenikmatan, tiada rasa sakit, tiada air mata, hanya kebahagiaan abadi. Namun jalan menuju surga bukanlah jalan yang mudah. Ada amal-amal khusus yang menjadi tiket menuju tempat itu. Salah satunya adalah sholat malam. Rasulullah bersabda, "Di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah menyiapkannya bagi orang yang berkata dengan lemah lembut,
memberi makan orang miskin, berpuasa, dan sholat malam ketika manusia sedang tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, saudaraku, Allah menyiapkan kamar-kamar istimewa di surga, yang hanya bisa dihuni oleh mereka yang menjaga sholat malam. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan ibadah malam di sisi Allah. Mengapa sholat malam begitu mulia? Karena tidak semua orang mampu melakukannya. Di saat orang lain terlelap dalam tidur, engkau memilih bangun. Di saat orang lain sibuk bermimpi, engkau bersujud di sepertiga malam. Itulah bukti cinta sejati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan cinta itu. Mari kita lihat kisah para sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang gigih dalam perjuangan di siang hari, tetapi di malam hari mereka berdiri lama dalam sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal tegas dan keras di siang hari, pada malam hari lembut dalam doa, menangis dalam tahajudnya. Itulah rahasia mengapa Allah muliakan mereka. Saudaraku, sholat malam juga menjadi pembeda antara orang beriman yang imannya biasa, dan yang imannya istimewa. Rasulullah bersabda, perbedaan antara puasa dan sholat kita dengan ahli kitab adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Artinya, sholat malam adalah tanda istimewa, ibadah khusus yang meninggikan derajat seorang mukmin. Ada sebuah kisah mengharukan. Seorang hamba Allah yang sederhana, hidupnya pas-pasan, sering diejek karena miskin. Namun ia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ia berkata, aku tidak punya banyak amal, aku tidak punya banyak harta untuk bersedekah. Tapi aku punya malamku, yang aku persembahkan hanya untuk Allah. Ketika ia wafat, banyak orang bersaksi bahwa wajahnya bercahaya, penuh ketenangan. Subhanallah, itulah buah dari tahajud yang istiqomah. Saudaraku, dunia ini singkat. Tidur malam yang panjang akan hilang begitu saja. Tetapi jika engkau sisihkan sedikit waktu untuk sholat malam, pahalanya kekal selamanya. 2 rakaat di malam hari bisa menjadi tiket untuk kamar istimewa di surga. Ilustrasinya begini, bayangkan seseorang yang mendapat undangan khusus dari seorang raja. Hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke ruang istana itu. Demikianlah sholat malam. Ia adalah undangan khusus dari Allah untuk masuk ke kamar-kamar istimewa di surga. Tidak semua orang mendapatkannya. Hanya mereka yang mau berkorban tidur dan bangkit di malam hari. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. Ayat ini menggambarkan ciri ahli surga. Mereka rela mengurangi tidur, demi mendekat kepada Allah. Dan di akhir malam, mereka beristighfar, memohon ampun dengan penuh kerendahan hati. Saudaraku, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena melewatkan waktu yang paling berharga ini. Ingatlah, dunia hanya sebentar. Tetapi pahala sholat malam adalah kekal, bahkan menjadi jalan khusus menuju surga. Maka, jika engkau ingin menempati kamar terindah di surga, jangan biarkan malammu kosong. Bangunlah, meski hanya sebentar. Sujudlah, meski hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, 2 rakaat itu cukup untuk membawamu ke surga. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk mencintai sholat malam. Berikan kami kekuatan untuk bangun di waktu sepi. Buka pintu rezeki kami dengan keberkahan. Dan turunkan pertolongan MU di saat kami lemah. Saudaraku, sholat malam bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah rahasia besar, pembuka rezeki, penarik pertolongan, penguat iman, dan jalan menuju surga. Jangan biarkan malam-malam kita berlalu tanpa mengetuk pintu Allah. Karena bisa jadi, satu sujud di malam hari akan mengubah seluruh jalan hidup kita. Saudaraku, tuliskan di kolom komentar pengalamanmu dengan sholat malam, atau doa yang ingin engkau panjatkan di sepertiga malam terakhir. Semoga ada hamba Allah yang mengaminkan. Jangan lupa subscribe agar kita terus bersama dalam majelis ilmu ini, saling menguatkan di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.